Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial React.js Hook State Management. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk load list data kontak. Kali ini kita akan menambahkan proses add kontak. Untuk mulainya silahkan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan duplicate dari project sebelumnya. Sebelumnya kita memiliki project 03, kita akan copy 03. Kita akan merename-nya menjadi React Hook List. Enter. Oke, kita akan masuk ke project 04 kita. Kemudian kita buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini project kita sebelumnya ya. Nah, kita akan jalankan dulu untuk dummy backend-nya. Control backtick. Teman-teman jalankan yarn server. Kemudian kita duplicate untuk terminalnya. Kemudian kita jalankan yarn dev. Oke, kita tekan Ctrl dan klik. Kita akan lihat untuk datanya ya. Nah, ini untuk sebelumnya kita sudah memiliki sebuah table dan juga data. Nah, kita akan tambahkan tombol add kontak di sini ya, di bagian atas dari table. Nah, teman-teman buka lagi. Ini terminalnya teman-teman boleh kecilkan ya. Scroll ke bawah. Kemudian teman-teman buka bagian action, kemudian kontak. Nah, kita akan tambahkan untuk add kontak. Teman-teman ketikkan export, kemudian cons, ini add kontak. Add kontak, nanti value-nya add kontak juga ya. Kemudian kita juga akan menambahkan export detail kontak. Ini juga kita isi dengan detail kontak, ini kurang cons ya. Oke. Nah, di bagian prosesnya kita akan coba jalankan juga seperti yang sebelumnya ya. Kita buat sebuah export dan cons add kontak. Kontak ini sebuah asynchronous, ada dispatch, kemudian ada data. Ini sebuah arrow function, kita geserin ya. Nah, pertama kita akan definisikan untuk tipenya add kontak, payloadnya ini juga kita akan ambil ya. Ini kita akan tambahkan untuk datanya ya. Kita akan buat let my data sama dengan null. Jadi kalau misalkan nanti kita memiliki data, maka kita akan returnkan menjadi datanya ya. Ini kita akan my data, kita akan isi dengan respond data dan kita returnkan di bagian akhir ya. Bagian akhir kita returnkan my data supaya ketika kita cek nanti datanya ada, baru kita akan proses ke tahap selanjutnya. Ini kita menggunakan metodenya post, gunakan axios, ini respond. Nah, endpoint yang kita gunakan sama ya. Kita tinggal menggunakan localhost 3000 kontak, kemudian ini datanya, timeoutnya kita gunakan 120.000. Kita tipenya ambil kontak, loadingnya kita bikin false, ketika respond kita kirimkan datanya, dan ini juga kita tambahkan data untuk return.
Kemudian dispatch untuk misalkan gagal, kita kirimkan errornya. Kemudian saya akan buat lagi satu untuk data. Ini untuk pengiriman data antar page ya. Kita gunakan export con. Sebenarnya nanti ini kita pakai untuk delete dan juga update. Tapi ketika kita membuat baru, ini digunakan juga untuk reset ya. Supaya value-nya kita bisa kosongkan. Kita kontak. Nah, kita akan isi dengan dispatch. Ini kita isi dengan dispatch dan juga data. Ini sebuah raw function juga. Nah, di sini tinggal langsung dispatch aja. Dispatch, langsung kita isi dengan datanya. Ini tipenya detail kontak, payloadnya. Nah, teman-teman boleh langsung seperti ini, tapi seperti ini juga bisa ya. Misalkan data titik 2 data. Kalau misalkan mau dibikin satu, karena kalau misalkan dengan yang sama kita bisa menggunakannya satu kali aja, boleh ya, ataupun seperti ini juga boleh. Oke, kemudian teman-teman buka lagi reducernya, buka bagian indeks kontak ini, kita akan tambahkan untuk reducernya. Kita akan ambil. Nah, sebelum ke sini kita tambahkan dulu di bagian indeksnya, karena nanti ini kita panggil di sana ya. Nih kita tambahkan add kontak result misalkan ya. Add kontak result, add kontak loading, add kontak error. Kemudian yang detail kita tambahkan detail kontak result. Ini kita ganti dengan false karena ini hanya untuk pengiriman data, kita tidak perlu loading dan juga errornya ya, seperti ini aja. Oke, ini bisa di save. Kita buka lagi yang indeks. Sini kita akan tambahkan lagi untuk cache-nya ya. Nah, kita akan tambahkan cache add kontak. Nah, ini add kontak, kita bisa turunkan result, add kontak result, kemudian add kontak login, add error ya. Kita akan tambahkan cache detail. Kita import detail kontaknya. Detail kontak ini hanya mengambil satu aja, detail kontak action payload data ya. Loading, error message, ini kita ambil dari yang sebelumnya sama. Kontak action ini ya, kontak action kan hanya satu nih payload aja. Kalau yang sebelumnya ini ada loading, data, error message. Ini loading, data, error message. Secara patternnya sama ya. Oke, sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan di formnya. Teman-teman bisa buka lagi untuk form kontaknya, komponen. Nah, sebelumnya kita hanya memiliki indeks ya. Kita akan tambahkan di sini form kontak. Akan saya buat folder form kontak. Form kontak ini akan saya isi dengan file index ya, index.csx. Nah, form kontak kita akan isi dengan nama rfce. Nah, kita akan form kontak kita ganti ya ininya. Kemudian kita akan tambahkan di sini prop. Nah, prop sini kita definisikan sebagai defaultnya ya, form kontak tipe propsnya. Form kontak, kemudian kita tinggal panggil prop tipe. Nah, tipenya kita tinggal cuman ada satu ya, kita gunakan adalah on hide. On hide ini on hide nya kita akan gunakan metode
dan juga sebuah perintah kosong ya. Nah, seperti ini aja. Nah, untuk React-nya nanti kita gunakan belakangan ya. Ini kita bisa hapus dulu. Prop-nya belum kita pakai. Nah, kita akan coba definisikan untuk ini. Saya akan buat sebuah fragmen dulu. Kita kosongkan. Saya akan buat fragmen seperti ini. Kemudian kita akan mengimport sebuah modal dari Bootstrap. Nah, dalam model kita akan simpan props ya. Kita akan masukkan propsnya ke sini. Props. Nah, kemudian kita akan tambahkan juga di sini size. Size-nya misalkan kita ambil yang besar ya, LG. Kemudian area labelnya nah, kita akan ambil ini ya, content. Kemudian kita ambil juga center. Oke, ini untuk modal. Kemudian kita akan ambil di bagian atasnya tombol close-nya, di bagian header-nya ya. Kita akan tambahkan model header. Nah, kita akan tambahkan title. Nah, title ini kita definisikan di bagian definisinya sebelumnya ya. Kita ambil title ini dari sebuah set title. Title ini adalah sebuah arrow function. Nah, title kita bisa definisikan. Pertama, kita ambil title-nya, let title. Nah, title ini kalau misalkan ID-nya ada, berarti dia update ya. Ini kita akan isi dengan edit kontak. Kalau misalkan tidak ada, kita akan ambil loadingnya ya. Kita akan cek di sini jika ini kita definisikan dulu deh ya. Kita akan memiliki beberapa komponen, ada nama. Kita buat sebuah cons array nama, kemudian set nama. Nah, kita akan gunakan use state-nya kita bisa import ya. Use state kita import dari React. Kemudian di sini state-nya kita juga definisikan ID, set ID ini samakan aja kosong ya. Defaultnya ini kita tambahkan sebuah konstanta untuk state dan juga dispatch ya. Kita akan ambil ini dari use app state. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan definisikan juga untuk eventnya ya. Event yang kita definisikan dari state. Ini baru di sini kita akan jika add kontak loading. Kalau misalkan ada loading, maka title-nya kita akan ubah ya. Title-nya kita akan ganti dengan loading. Ini. Baru kita returnkan title-nya. Oke, kemudian kita juga akan tambahkan formnya ya. Kita akan tambahkan model body-nya. Ini model body. Untuk model body-nya, dalam model body kita akan tambahkan sebuah div.
div ini akan menampung sebuah form ya. Form nanti memiliki action ini, handle submit ini juga kita akan buat handle submit ketika proses ya. Ini ada yang salah ya, kita definisikan di atas. Nah seperti ini. Kita akan buat sebuah konstanta handle submit. Ini adalah sebuah arrow function. Nah, handle submit ini kita tambahkan eventnya kita gunakan arrow function. Event kita akan ambil prevent default. Nah, jika dia ID, maka kita akan edit ya. Kalau misalkan ID, kita nanti tambahkan di sini proses edit proses, kemudian else-nya ini add prosesnya kita akan cek jika add kontak, kita ambil dari action, kita tinggal ambil dispatch ini, kita ambil dispatch nama dan nomor HP. Kalau misalkan dia, kita tinggal panggil on hide string from validation on hide kurang ya, ada di sini harus definisikan ya on hide. Ini kalau misalkan kita menambahkan handle submit. Nanti ini ada di sini handle submitnya. Sekarang kita tinggal isi untuk kontennya. Nah, kita akan tambahkan sebuah row. Row ini kita isi dengan input. Yang pertama input untuk nama. Kita tambahkan input nama. Ini call-nya kita panggil juga. Kemudian kita akan buat lagi call untuk telepon ya, nomor HP. Ini set nomor HP-nya kita ganti dari yang ini ya, set nomor HP. Kemudian kita akan ambil juga button, tambahkan row button. Oke. Yang ID kita coba untuk set ID-nya ini, kita tambahkan lagi use effect ketika kita tambahkan use effect kalau misalkan terjadi detail kontak result. Kita add dulu ya, add kontak result. Kalau misalkan add kontak result, kita akan load lagi get kontak list. Get kontak list kita tinggal ambil dispatch-nya. Hanya tadi sudah di atas ya, jadi ini kita tinggal reset jadi kosong. Ini juga sama, kita reset jadi kosong ya. Ini juga kita kosongkan ini setelah proses insert. Nah, ini kita akan ganti dengan add kontak result.
kemudian tambahkan dispatch. Oke. Nah, kemudian supaya ketika ada perubahan kita akan ubah lagi use effect. Ini ketika ada detail kontak kita akan ambil ke setnya ya. Jadi kita isi set nama, kemudian nomor HP, ID kita ambil dari detail result. Kalau misalkan ada detail yang dijalankan. Oke, ini sudah kita tambahkan, tidak ada error ya. Sekarang kita tinggal buka lagi untuk formnya. Return use effect. Kita buka yang list kontaknya. Nah, di dalam list kontak kita akan tambahkan untuk show-nya. Di sini kan kita hanya memiliki table dan juga div. Kita akan tambahkan form kontaknya. Kita panggil ke sini. Form kontak. Nah, di sini kita akan panggil beberapa metode show dan hide ya. Form kontak ini adalah sebuah modal, jadi kita akan panggil. Nah, show dan set modal show. Show-nya kita bisa tambahkan. Ini saya akan tambahkan ke sini. Nah, React-nya kita import lagi, pakai ya. Akan tidak dipakai. Kita akan tambahkan untuk tombolnya. Ini kan barusan tidak ada tombolnya. Saya akan buat sebuah div dulu. Di dalam div kita akan tambahkan tombol untuk add-nya. Kita tambahkan tombol untuk tambahinnya ya. Kita akan import buttonnya. Detail kontaknya kita akan import juga. Ini kan kita ambil dari action ya, detail kontak. Kita save. Di sampingnya button kita akan tambahkan untuk loading ya, karena kan kalau misalkan saya akan tambahkan add kontak loading. Kalau misalkan ada loading kita akan tambahkan sebuah teks. Ini loading ya. Kalau misalkan tidak kita kasih teks kosong. Add loading. Ini kita tambahkan ke sini ya, add kontak loading. Nah, add kontak loading ini kita ambil dari ini ya. Ini kan ada add kontak loading. Kita tambahkan ke sini. Oke, ini state kita tambahkan loadingnya dan juga buttonnya. Sekarang kita bisa lihat lagi. Oke, ini ya. Sudah ada tombolnya. Kita coba klik. Ini sudah muncul. Tapi ini tombolnya ke bawah ya, harus dia ke kanan. Coba lihat lagi di bagian form ya. Berarti index form. Button MT2. Oke. Kita klik. Nah, ini sekarang sudah ini ya. Kita coba untuk tambahkan, misalkan saya coba ZZ, nomor HP-nya 1 aja. Kita coba submit. Lihat. Udah masuk ya. Ini data yang kita masukkan dan tadi loading juga ada kalau misalkan dia belum selesai. Kita coba untuk hapus dulu dan kita coba tambahkan lagi. Ini saya hapus, saya delete, kemudian saya save, kita reload. Nah, ini ya. Kita klik lagi, saya mau tambahkan misalkan yang tadi ya. Kemudian kita submit. Nah, loadingnya ada di sini jalan. Ini untuk update lanjutnya belum ditambahkan. Tapi untuk tambah data ini sudah berhasil dan masuk ke JSON kita ini ya. Oke, untuk proses add data
kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.